Selamat siang, Pak. Selamat siang Bu Susan, silakan duduk Bu. Iya, Pak. Maaf nih, Pak. Saya kira-kira mengganggu waktu Bapak nggak ya, Pak? Enggak, santai aja Bu, duduk Bu. Nggak ya? Baik, saya duduk ya, Pak. Silakan. Kira-kira ada apa ya Bu? Begini, Pak Rudi. Saya kan mau melakukan coaching nih nanti siang. Ya. Nah, saya mau meminta Bapak sebagai observer di acara coaching saya itu. Kira-kira Pak Rudi ada waktu nggak ya? Ya, nanti siang ya Bu. Iya. Ya kebetulan jadwal saya nanti siang kosong ya Bu. Oke, tapi saya mau tanya Bu, pada pertemuan nanti apa saja yang harus saya observasi dalam percakapan coaching Ibu nanti? Yang harus diobservasi ya, Pak? Iya. Mungkin tentang kesesuaian coaching yang saya lakukan dengan alur tirta gitu ya. Baik, kesesuaian dengan alur tirta. Iya. Siap Bu. Jadi pada saat observasi yang saya lakukan nanti, kira-kira kompetensi coaching apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Dari kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin diamati lebih spesifik pada pelaksanaan coachingnya nanti Bu? Paling yang itu, Pak, mendengarkan aktif, Pak. Iya. Aktif ya Bu, baik-baik. Lalu apa indikator keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini? Indikatornya mungkin bisa menyimak lebih baik ya. Saya bisa menyimak lebih baik, bisa mendengarkan dengan lebih sabar, dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coach saya nanti. Oke, siap. Apa tujuan akhir yang diharapkan khususan dari pelaksanaan coaching nanti? Nah, tujuan akhirnya saya ingin sekali ya coach saya nanti bisa menemukan solusi sendiri, Pak, atas permasalahan yang sedang dihadapi, Pak. Siap. Jadi nanti semoga dalam pelaksanaan coaching nanti khususan bisa berjalan baik dan apa yang diinginkan bisa terselesaikan dan tercapai semua. Amin. Semoga sukses untuk kegiatan nanti ya Bu. Siap, Pak. Mohon dukungannya ya, Pak ya. Siap. Terima kasih baru. Iya, sama-sama Bu. Saya permisi dulu ya. Silakan. Semoga sukses ya Bu nanti ya Bu. Baik, makasih baru di. Iya, sama-sama. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bu Susan. Gimana Bu? Kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Silakan duduk Bu. Iya, kira-kira saya mengganggu waktu Bapak nggak? Enggak Bu, santai aja. Saya cuma baru ngerjain kerjaan tipis-tipis aja. Gimana Bu? Begini, Pak. Jadi saya lagi sedikit bingung nih tentang perilaku anak-anak di kelas saya, Pak. Iya. Nah, kayaknya kesadaran mereka tuh dalam membuang sampah masih kurang banget, Pak. Jadi saya ke Bapak nih, saya pengen dapat solusinya gitu, Pak, tentang masalah ini, Pak. Baik-baik Bu. Semoga dengan pembicaraan ini nanti kita sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya Bu. Iya, Pak. Memangnya permasalahan apa yang sebenarnya terjadi Bu? Coba ceritakan. Begini, Pak. Jadi sepantauan saya nih, ketika waktu istirahat saya memergoki beberapa anak itu, ada yang masih buang sampah sembarangan, dia minum es atau makan apa, itu langsung lempar gitu, Pak. Masih saya tidak sadar. Oke. Apa kejadiannya itu sering Bu? Beberapa hari ini sih, Pak. Yang lalu-lalu sih masih kondusif gitu. Beberapa hari ini kejadiannya. Bagaimana dengan sikap anak di kelas dalam menjaga kebersihannya Bu? Kalau bocah-bocah di kelas gimana? Nah itu dia, Pak, yang jadi saya tambah bingung ya. Kalau di kelas nih, Pak, saya perhatikan anak-anak tuh buang sampah di tempatnya, melaksanakan piket, mereka bersih-bersih. Beda ketika dia di luar kelas, Pak. Menurut Ibu apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya Bu? Nah, kayaknya nih ya, Pak ya, kalau di dalam kelas kan ada gurunya nih, ada kita nih ya. Nah di luar kelas tuh nggak ada gurunya, jadi mereka tuh kayak merasa nggak diawasi gitu, Pak.
apa hanya itu penyebabnya Bu? Apa ada hal yang lain yang lebih penting menurut Ibu? Saya rasa selain karena mereka nggak diawasi, kayaknya karena kesadaran dirinya dalam membuang sampah juga masih kurang deh Pak. Lalu apa rencana yang akan Ibu lakukan dengan kasus tersebut? Kira-kira apa ya Pak? Mungkin yang paling mudahnya itu saya mau buat kesepakatan kelas kayaknya Pak sama anak-anak ya. Oh, jadi rencana Ibu yang pertama akan membuat kesepakatan kelas dulu ya Bu. Uh-uh. Lalu setelah membuat kesepakatan kelas ya Bu, hal positif atau strategi apa yang akan Ibu lakukan? Nah mungkin ke depannya ya Pak ya, saya ingin kolaborasi kali ya Pak untuk mengajak warga sekolah, kayak misalnya kepala sekolah, rekan-rekan guru, orang tua juga di rumah dan siswa gitu, kita kolaborasi nih untuk meningkatkan kesadaran kita dalam membuang sampah. Ya, saya sangat setuju dengan rencana Ibu. Lalu kapan rencananya Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Besok kayaknya nih Pak ya, biar lebih cepat lebih baik ya. Cepat, mantap Pak, keren sekali Bu. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik, lancar. Saya nanti juga akan ikut terlibat dan membantu pelaksanaannya Bu. Wah, terima kasih banyak loh Pak Rudi loh. Siap. Sudah mau ikut bergabung nanti Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu, kemudian apa tindak lanjut dari Ibu setelah melakukan aksi tersebut? Nah, nanti mungkin ketika kita sudah berkolaborasi dengan warga sekolah, mudah-mudahan nanti kan kesadaran dalam diri kita, diri anak juga akan tumbuh gitu Pak. Jadi kesadaran untuk membuang sampah insya Allah akan tumbuh. Kemudian nanti saya paling mau melaksanakan program yang 3R itu Pak, yang ada reuse, reduce, dan recycle ya. Oh ya. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan dalam tindak lanjut kegiatan yang akan Ibu laksanakan? Nah di situ mungkin kita akan mengajak semua warga sekolah ya, dari kepala sekolah, guru-guru, TU, penjaga, anak-anak, dan orang tuanya. Ya, jadi seluruh warga sekolah serta orang tua ya Bu. Iya. Keren sekali Bu Susan. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu laksanakan. Iya Pak, ya ampun terima kasih banyak ya Pak nih. Pas ngobrol sama Pak Rudi nih, saya merasa tercerahkan gitu. Tadinya saya bingung nih kenapa gitu ya. Alhamdulillah ketemu Pak Rudi, saya bisa jadi ada rencana-rencana untuk ke depan gitu. Iya Bu, sama-sama ya Bu Susan. Sudah selanjutnya kita selalu berkolaborasi, bantu-membantu dan bahu-bahu untuk kebaikan anak-anak kita dan untuk perkembangan sekolah kita tercinta ya Bu. Iya, tetap semangat dan komunikasikan terus. Apabila memiliki suatu masalah, kita cari solusinya bareng-bareng. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak. Oke, nanti ketika saya ada lagi hal yang dipikirkan, saya nanti datang lagi ke Pak Rudi ya Pak. Siap Bu. Terima kasih banyak Sama-sama ini sudah menyita waktunya Pak Rudi. Saya pamit ya Pak ya. Iya, hati-hati ya Bu. Ya, Selamat kasih, siang. Rudi. Selamat siang. Bu Susan, dari pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ini juga semuanya berkat Pak Rudi. Luar biasa Bu. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu tadi pada coaching yang Ibu laksanakan bersama Bu Andika tadi? Alhamdulillah Pak, saya sudah, ini menurut saya ya Pak, saya sudah melakukan sesuai alur tirta untuk melakukan coaching tadi bersama Bu Andika Pak. Ya, apa yang ingin Ibu lebih kembangkan dari kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya ingin lebih mengembangkan tentang pertanyaan berbobot mungkin Pak, untuk menggali coach saya nanti ya, biar mereka tuh lebih terap gitu Pak. Apa sih yang bisa kita gali dari mereka, lebih bisa kita naikkan gitu. Jadi dia bisa lebih menggali dari dalam dirinya. Oke. Pada hasil observasi yang sudah saya catat saat pelaksanaan coaching Ibu tadi, dari pengamatan saya, Ibu sudah kesesuaian alurnya sudah seperti alur tirta Bu, di mana Ibu sudah mengungkapkan tujuan dari pelaksanaannya, memberikan pertanyaan tentang tujuan, identifikasi yang begitu dalam Ibu tanyakan terus, sehingga coach yang Ibu Andika tadi sebagai coach dia bisa menceritakan seluruh masalah seluk-beluknya, dan rencana aksi yang Ibu tanyakan tadi
juga sudah terjawab sehingga bisa menemukan solusi. Serta Ibu sudah menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan Bu Andike. Jadi kesesuaian alur ceritanya sudah luar biasa. Lalu untuk kompetensi coachingnya yang tentang mendengarkan aktif juga saya sudah lihat tadi Ibu hanya sedikit berbicara, lebih banyak mendengarkan, sehingga Ibu Andike lebih gembira atau lebih mengalir untuk bercerita atau curhatnya lebih mantap tadi saya lihat. Dan Ibu sudah sabar sekali dalam pelaksanaan coachingnya tadi. Iya, baik Pak. Luar biasa Bu. Terima Lalu kasih pertanyaan banyak. terakhir ya Bu, Iya. apa kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi dalam kesempatan yang akan datang? Baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang harus ada di diri coach, mungkin saya ingin mengembangkan 2 lagi Pak. Kalau di awal tadi saya bilang saya mau mendengarkan aktif, nah saya nanti ingin mengembangkan yang kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot, agar nanti ketika saya sudah hadir dengan penuh dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mengharapkan nanti coach saya bisa mengeluarkan semua unek-uneknya gitu, sehingga dia bisa menemukan solusi dari apa setiap masalah yang dia ceritakan ke saya nanti. Ya, luar biasa Bu. Nanti semoga di lain kesempatan Ibu bisa melaksanakan coaching lebih baik daripada hari ini. Amin. Dan bisa lebih mengembangkan kompetensi dari coaching yang akan dikembangkan. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Semua ini Susan. berkat Pak Rudi. Kalau nggak ada Pak Rudi mungkin saya masih bingung tadi pas jadi coach Bu. Pak, Semua sama-sama belajar. Tetap Iya. semangat, sehat selalu Bu. nanti ketika saya ada coaching lagi, saya boleh datang ke Pak Rudi ya. Siap Bu. Siap Untuk 24 jam. Jadi pengamat lagi. Oke. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Saya Ya, pamit dulu, Pak. sama-sama Bu. Hati-hati. Mari Pak Rudi, selamat Mari. sore. Sore.